Bapak Ibu, mungkin boleh saya izin share Bapak Ibu? Mangga Bu, mangga. Ya, ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak dan Ibu sudah dapatkan, tapi nggak ada salahnya ya kalau kita kuatkan kembali, begitu. Bagaimana ini sudah pernah melihat ini Bapak Ibu? Sudah belum? Belum Bu, belum. Oh, belum. Sudah ada tayangan gambarnya? Ada Bu, ada Bu. Ada. Ya. Baik, ini kita akan mengingat kembali, mungkin ada siswa-siswa kita yang merepotkan ya, ada siswa-siswa yang membuat kesal, ada siswa yang membanggakan, bahkan ada siswa yang mungkin tidak kelihatan dari awal sampai akhir itu suaranya gitu ya, atau aktivitasnya. Nah, ini kita akan kembali ingatkan. Nah, Bapak dan Ibu, tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ini lebih kepada pembelajaran yang mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga siswanya memiliki beberapa pilihan cara. Jadi Bapak dan Ibu, siswa harus bisa memiliki beberapa pilihan cara atau alternatif dalam memperoleh informasi. Informasi itu bisa berupa konten ataupun materi pembelajaran yang kita suguhkan. Ingat Bapak dan Ibu, kita adalah sebagai fasilitator ya. Jadi bagaimana memahami ide atau materi yang akan disampaikan dan mengekspresikan apa yang dipelajarinya. Jadi mereka itu memiliki banyak cara dan kita harus bisa memberikan ruang itu ya. Bapak dan Ibu, lebih jelasnya kita bisa lihat bagaimana pembelajaran yang inspiratif, yang menyenangkan, yang memotivasi anak, yang memberi keleluasaan untuk anak banyak terlibat, dan kita juga harus bisa memahami mana siswa yang sudah paham, yang belum paham, dengan terus memberikan umpan balik, terus merefleksi dan melihat progres kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, yang bukan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang dirancang hanya secara individual saja ya. Jadi kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berkolaborasi, misalnya antara siswa dengan yang sudah bisa membaca dengan yang belum, sehingga anak itu tidak termarginalkan ya. Anak itu juga bagian daripada mereka yang perlu ada kepedulian. Jadi heterogen ya, tidak lagi homogen. Kemudian walaupun memang dalam hal-hal tertentu mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang intensif secara individu, ada bimbingan khusus. Kemudian tentang manajemen kelas yang kurang terstruktur atau kurang terkendali, misalnya tergandeng begitu ya, acak-acakan gitu, anak tidak ini, sedangkan guru belum bisa mengarahkan. Nah ini jadi perlu ada manajemen kelas ya. Jadi harus lebih terstruktur gitu ya, termanage dengan baik. Bahkan kalau perlu ada mejanya yang bisa membuat anak leluasa untuk bisa berbagi dengan temannya. Kemudian juga ciptakan suasana yang aktif gitu ya, aktif, terarah, kemudian budayanya yang positif. Kemudian yang bukan pembelajaran berdiferensiasi itu sekedar meminta anak bekerja dalam kelompok yang homogen tadi ya, sudah saya ceritakan. Jadi hanya satu ini saja, nanti anak juga bosan dengan itu saja berkelompok. Jadi kalau bisa ada variasi, jadi harus ada variasi dalam hal pemberian kelompok, kemudian juga dalam metode. Jadi tidak hanya ceramah saja, jadi perlu ada diselingi dengan permainan begitu ya, dengan ice breaking, dengan misalnya melibatkan anak untuk mendemonstrasikan, memperagakan begitu, ada diskusinya, ada presentasinya. Mungkin kita akan menyesuaikan dengan dengan tingkat perkembangan anak atau tingkat usia anak. Nah, juga yang bukan berdiferensiasi itu yang fokus pada pengajaran yang dirancang untuk siswa yang berbeda dari rata-rata anak seusianya. Jadi Bapak dan Ibu, ini kita harus banyak memberikan variasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya proaktif
ya, proaktif mencari cara untuk memenuhi apa yang dibutuhkan anak untuk menguasai suatu materi. Jadi caranya seperti apa supaya tujuan kita itu lebih cepat tercapai, berarti ya perlu ada medianya juga yang mungkin menyenangkan anak, yang membuat anak merasa rasa ingin tahunya lebih besar begitu, yang aktif, yang kreatif, yang inovatif begitu ya. Kemudian lebih fokus pada hal yang kualitatif daripada yang kuantitatif gitu ya, dilandasi oleh data dari hasil asesmen berkelanjutan. Jadi dari mulai asesmen diagnostik. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan lihat nih anak-anak itu punya kesiapan seperti apa nih. Mudah-mudahan anak-anak kita itu memiliki pengetahuan prasyaratnya, sehingga kita harus bisa mengenal mereka, ya, keunikannya, kelebihannya, kemudian latar belakang siswanya gitu ya, kemudian bagaimana cita-cita, minat, profil belajarnya. Nah, ini asesmen diagnostik itu dilaksanakan sebelum pembelajaran. Kemudian asesmen formatif adalah penilaian umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Harapannya ini lebih banyak dibandingkan dengan asesmen sumatif. Kemudian menghadirkan beragam pilihan ya, pendekatan terkait konten, proses, dan produk belajar. Jadi mungkin untuk di kelas itu tidak lagi menyamaratakan, karena memang anak-anak itu ada yang senang dengan gambar, ada yang senang dengan visualnya, ada yang senang audio, atau ada senang dengan kinestetik, bahkan ada yang campuran. Jadi kita bisa menghadirkan variasi pendekatan ya. Kemudian berpusat pada siswa, bukan pada guru. Jadi anak yang banyak berlatih, anak yang kita hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan, yang menuntun, mengarahkan, membuat potensi-potensi mereka itu lebih berkembang. Jadi berangkat dari apa yang sudah dikuasai siswa, bagaimana penguasaannya, dari titik mana, mungkin anak berbeda, ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, ya, mendorong siswa untuk aktif terlibat, kombinasi pengajaran, kemudian juga dinamis. Artinya terus berubah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang aktif, kreatif. Nah, Bapak dan Ibu, alur pembelajaran berdiferensiasi ini diantaranya pertama, guru bisa mengukur pemahaman siswa tentang konsep atau keterampilan yang akan dibahas. Ya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan topik atau konsep yang baru kepada siswa. Yang ketiga, guru memberikan contoh, misalnya ya. Kemudian siswa melakukan eksplorasi tentang konsep dalam kelompok kecil. Seluruh kelas juga bisa saling berbagi ide. Ini boleh, ini pilihan saja ya, alternatif Bapak dan Ibu, dan mengajukan pertanyaan. Kemudian siswa mengerjakan tes formatif singkat. Seluruh kelas mengingat kembali apa yang dibahas di hari sebelumnya. Kemudian siswa juga bisa mengerjakan tugas yang sesuai dengan kesiapan mereka masing-masing. Kemudian siswa berbagi ide, seperti tadi yang saya sebutkan ya, berbagi ide, berbagi solusi dalam diskusi, bahkan tidak lupa tadi yang sudah diungkapkan, kesepakatan kelas sangat luar biasa ya, memberikan dampak yang positif. Kemudian guru memperkenalkan ide atau keterampilan baru, dilanjutkan dengan diskusi dan contoh. Siswa bekerja dalam kelompok yang dipilih sendiri berdasarkan minatnya untuk mencobakan konten-konten yang baru. Nah, ini Bapak dan Ibu tentang alur pembelajaran berdiferensiasi menurut Carl M. Tomlinson ya. Mulailah pembelajaran berdiferensiasi secara bertahap, itu sesuai kecepatan yang nyaman bagi Bapak dan Ibu. Jadi sesuaikan juga dengan waktunya, sesuai ya dan perkembangannya ya. Mengapa perlu? Nah, kenapa? Karena anak memang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Bahwa anak-anak kita itu tidak sama, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan. Mungkin anak akan merasa sulit belajar karena memang tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya, tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Agar anak belajar dengan baik, maka setiap anak itu perlu merasakan ada tantangan dan keberhasilan. Kemudian kita tidak bisa menyediakan kedua hal itu ya, tantangan dan keberhasilan, jika mengabaikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan anak.
untuk dapat mengakomodasi perbedaan tersebut, maka dibutuhkan sebuah pendekatan mengajar yang fleksibel, ya, yang fleksibel, tidak kaku, tidak menyamakan tadi ya, tidak homogen begitu. Pendekatan yang fleksibel itu dilandasi oleh lingkungan yang mengundang atau menarik minat anak untuk belajar. Seperti tadi nih, penataan lingkungan sudah lumayan bagus ya, fisiknya, tinggal kita penguatan SDM-nya ya, kita banyak-banyak membaca literasi dan manfaatkan akun belajar ID-nya dengan membuka fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Belajar ya, karena itu adalah sebagai salah satu rujukan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Nah, ini tambahan referensi saja sebenarnya ya Bapak dan Ibu. Saya pikir Bapak dan Ibu juga sudah paham dengan ada perbedaan tingkat, ada anak pintar, ada anak yang lambat atau sulit belajar, ada juga yang rata-rata atau biasa-biasa saja ya. Nah, itu bagaimana tentang kondisi anak pintar. Nah, bahaya sekali kalau nanti kurang mendapatkan tantangan, anak pintar dibiarkan saja. Harusnya anak pintar itu diberikan ada sedikit tantangan ya, banyak mendapatkan keberhasilan tanpa berusaha, karena memang tanpa ada tantangan tadi ya. Dan ini juga bukan kondisi yang menetap, sehingga kita perlu ada upaya ya untuk bagaimana mengenali mereka, mengembangkan potensinya. Selanjutnya dampaknya kalau tidak diberikan tantangan, ini Bapak dan Ibu, maka mereka akan malas berpikir, hanya mau mengerjakan yang menurutnya mudah, begitu ya. Mungkin saja ada anak-anak yang malas itu mungkin karena merasa tidak dibutuhkan atau tidak menarik, atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya, mungkin terlalu sukar atau kurang paham dengan apa yang dia harus lakukan ya, seperti itu. Jadi perlu kita mengenali mereka. Jadi jangan sampai mereka merasa tertekan, takut, marah, atau frustasi, tidak berani mengambil tantangan, tidak terampil untuk belajar dari kesulitan dan kegagalan. Selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu mengakomodasikannya, perlu tantanglah anak pintar itu menantang dirinya sendiri ya, tekankanlah kebanggaan dan kepuasan, kemudian bantu untuk memahami standar kualitas bagaimana mencapainya, sediakan dukungan yang dibutuhkan untuk ekspektasi yang tinggi. Misalnya tadi ada buku-buku bahan bacaan, mungkin di perpustakaan ada tambah lagi ya, ada misalnya global, ada peta ya, jadi semua yang dibutuhkan anak itu ada gitu. Apalagi anak-anak SD tingkat rendah, mungkin mereka akan lebih banyak menarik dengan banyak permainan-permainan yang sedikit bisa mengarahkan ya, alat-alat peraga ya, atau alat media yang menarik. Seimbangkanlah antara kerja keras ya, jadikan teman diskusi dalam membuat perencanaan dan menjalani proses. Insya Allah seperti tadi yang Pak Asep sudah kemukakan, ini sudah menjadi teman diskusi ya, karena sudah bisa diajak untuk membuat kesepakatan kelas ya. Nah, ini penyebabnya Bapak dan Ibu, bagaimana anak yang lambat ya. Mungkin kita tahu kemungkinan penyebabnya ada gangguan dalam penyimpangan proses perkembangan, ataupun ada masalah keluarga seperti tadi ini bersama bapaknya, bersama ibunya, ada yang atau mengalami bullying ya, mengalami tekanan, jadi anak tidak ada waktu atau ruang yang cukup untuk belajar di rumah. Nah, itu juga perlu ada komunikasi dengan orang tua supaya anak ini mendapatkan perhatian dan pembelajarannya lebih baik. Jangan sampai banyak dimarahi, begitu ya. Anak akan nanti akan terpuruk, ya. Nanti tidak ada pengalaman buruk terhadap pelajaran ataupun guru dan yang lainnya. Nah, bahayanya ini bila kita tidak paham ini faktor yang menyebabkan anak itu lambat atau sulit belajar. Maka ini perlu ada koordinasi dan kolaborasi, atau dianggap tidak punya potensi positif. Nah, kita harus hafal ya, banyak ini tentang seperti siapa yang itu, yang Helen Keller ya, yang Helen Keller itu yang dia itu luar biasa nih, dia tidak bisa bicara dari sejak kecil, ternyata dia menjadi orang yang hebat gitu ya. Nah, itu jadi banyak potensi yang mungkin kita tidak tahu dari anak-anak kita.
Tidak ada anak yang bodoh, yang ada mungkin belum tepat kita memberikan strategi ataupun pembelajaran terhadap kebutuhannya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu ya, karena memang waktu juga sudah lebih dari jam 3, ini mohon maaf, ini itu saja mungkin penguatan dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bermanfaat. Lain kali bisa kita sambung lagi. Semangat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu bisa menginspirasi semua. Dan mungkin bisa ditutup, atau mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Saya serahkan dulu ke rekan-rekan, apakah rekan-rekan ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, baik dikesimpulkan saja. Mungkin Bapak, benang merah apa yang dapat kita ambil dari PMO hari ini? Mangga. Terima kasih rekan-rekan guru yang saya hormati, Ibu narasumber, Pak Ari yang saya hormati. Di waktu yang akhir penghujung kegiatan PMO ini, benang merah yang dapat kami tarik ya dari kegiatan ini, yang pertama, kita harus selalu mengadakan refleksi dari setiap kegiatan, ya, refleksi kegiatan. Kemudian dari refleksi itu juga dianalisis, ditindaklanjuti, kemudian juga ada progresnya. Yang selanjutnya juga dari kegiatan ini banyak sebenarnya masukan-masukan untuk bekal kita melaksanakan kegiatan terutama di PSP. Ya, mudah-mudahan melalui kegiatan ini pula ya, satu ya, guru sudah mulai terinspirasi membekali diri dan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal pembelajaran di kelas ya, dan di luar kelas. Yang kedua, juga ini dari sini guru dipacu untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Kemudian guru untuk bisa juga meningkatkan kompetensi pengembangan diri. Nah, bagi kepala sekolah barangkali meningkatkan kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Jadi saya mendorong rekan-rekan guru untuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi sehingga tidak ada hal yang sulit ya, asalkan kita selalu belajar. Kemudian dari sini juga optimalkan segala kemampuan yang kita miliki ya untuk meningkatkan ketuntasan belajar. Kemudian juga dari sini pula ya, saya selaku kepala sekolah bisa dijadikan refleksi tentang masukan-masukan dari rekan-rekan guru yang belum saya korek ya, yang belum saya cari, yang sudah insya Allah dari ini saya akan menindaklanjuti hasil PMO ini sehingga guru benar-benar diperhatikan, kemudian juga siswa benar-benar mengejar. Insya Allah saya akan tindaklanjuti, akan refleksi diri dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah merupakan pintu gerbang untuk kita melangkah lebih baik lagi, termasuk kita menganalisis, merefleksi, dan melakukan tindak lanjut demi perbaikan ke depan. Itu barangkali Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bisa bersua kembali di jadwal kegiatan serupa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa Bapak. Terima kasih, benang merahnya sungguh bisa mencerahkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Mari kita sama-sama belajar. Setelah itu bantulah teman-teman kita. Kemudian berikan manfaatnya dan bagikan ya, yang bermanfaat bagikan. Kemudian mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa bekerja dengan ikhlas,
bekerja dengan cerdas, kerja keras, insya Allah kerjanya tuntas. Nah, mungkin mohon maaf ya Bapak dan Ibu semua bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya jazakallah khairan katsiro. Bapak dan Ibu semoga tetap sehat, dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Didin, Pak Asep, Bu Rini, Bu Susi, dan yang lainnya. Ini luar biasa, mohon maaf ya. Kalau saya terlalu banyak bicara ataupun ada banyak yang kurang tepat nih dalam bicaranya. Terima kasih, Mbak. Ya, akhirul kalam saya tutup ya rekodnya ini. Ya, terima kasih.